Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 15 tentang Allah Ta'ala bersifat iradat. Ini sifat ke-8 yang hanya dimiliki oleh Allah. Yang lain tidak memiliki sifat ini. Allah bersifat iradah. Apa arti iradah? Menghendaki, menentukan, menetapkan, memutuskan. Iradah itu Allah punya kehendak. Iradah itu Allah menentukan. Iradah itu Allah memutuskan. Kalau sudah Allah menghendaki, tidak bisa yang lain menggagalkan kehendak Allah. Coba Bapak Ibu, ini kita masih pembahasan kata-kata. Memahami kata-kata ada ilmunya Bapak Ibu. Apakah kata-kata dalam bahasa Arab? Apalagi kalau kata-kata dalam bahasa Indonesia ada konotatif, ada denotatif, ada pasif, ada aktif, ada objek, subjek, predikat. Ada enggak? Oh, dalam bahasa Arab kaya Bapak Ibu. Mubtada, khabar, fi'il, fa'il, maf'ul, fi'il lazim, fi'il muta'addi. Minta maaf kalau kadang ngerti kata-kata tidak usah membahas. Walaupun dulu ini viral dengan finanya. Kalau ini dialog ketemu, tidak usah main medsos karena orang di dunia nyata hidup, bukan di dunia maya. Jelas? Nah, Bapak Ibu, coba. Dalam bahasa Arab itu setiap kata ada cara memahami. Ada mubtada, ada khabar, ada fi'il, ada fa'il, ada sifat, ada mausuf. Ada isim. Isim itu banyak. Ada isim mufrad, ada isim tasniyah, ada isim jamak. Isim mufrad itu banyak pula. Ada isim mufrad munsharif, ada isim mufrad ghairu munsharif. Guru-guru mana sini? Ustaz Toji guru. Ayo Ustaz Toji. Ada khabar muqaddam, ada mubtada muakhar. Ada enggak? Ada majaz, ada itna, ada musawwar, ada isti'arah. Ini kata-kata khabariyah mengandung insya'iyah. Kita ambil contoh Bapak Ibu lah. Anak berpandil lawan pian, anakin malah pian, berpandil lawan pian. Abah, baju pian sudah sadang. Apa maksudnya? Abah, baju pian sudah sadang ulun pakai. Apa maksudnya? Ayolah. Abah, baju pian sudah sadang ulun pakai. Apa maksudnya? Nah, ulun hantar begini. Mun abahnya kada paham Pak. Nah, iya, itu namanya tekstual kata-kata. Padahal dalam tersurat ada kata-kata yang tersirat. Ada ilmunya Bapak Ibu. Dan cara memaham itu sulit. Harus memerlukan waktu yang panjang dan hafalan yang kuat. Makanya Al-Quran itu sumbernya ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan. Hadis itu sumbernya ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu pengetahuan
bersumber dari Al-Quran. Seluruh ilmu pengetahuan bersumber dari hadis. Untuk memahami sumber memerlukan bermacam-macam ilmu. Yang jadi arsitekturnya mati, jadi pemborongnya mati, memerlukan ilmu untuk memahami arsitek bangunan ini. Orang jadi arsitek bangunan tuh Pak gue, ini akan dibangun sekian tingkat di lokasi ini. Di otaknya arsitektur itu awal sudah, awal sudah berapa yang akan diperlukan. Tujuh anak-anak. Adanya kekuatan bangunan ini, kedalaman fondasi ini memerlukan beberapa saat, memerlukan waktu sekitar sekian tahun untuk selesai bangunan ini. Itu di otak arsitek bujur kadang-kadang. Ada kau unggut gundian bangunan sesuaikan bidangnya. Kalau tidak menguasai, cemooh, tanyakan kepada yang ahlinya. Sama, kita membahas kata-kata. Ada ilmunya. Ini kata-kata ini mengandung apa ini? Jangan hanya sekedar kita membaca kata-kata, tapi ini ada kalimat tersirat dari kata-kata yang tersurat ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai kamu datang keyakinan. Kalau orang memahami tekstual saja, menyesatkan ini akhirnya. Berarti kita menyembah Allah ini sampai kita yakin. Kalau sudah yakin, tidak perlu lagi menyembah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud yakin di situ? Ai al-maut, sampai kita menghembuskan nafas terakhir, baru selesai kita menyembah Allah. Tekstualnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai kamu datang keyakinan. Maksudnya datang keyakinan yaitu mati. Artinya kalau mati selesai kita beribadah. Karena mati itu kadang kalau diragukan, dia akan datang dan tidak bisa kita ragu-ragu. Mati itu suatu kepastian dan keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai kamu datang keyakinan. Apakah keyakinan itu sampai kita yakin adanya Allah? Kita pada lagi menyembah. Kalimat yakin maksudnya mati. Jauhnya berbeda Bapak Ibu. Yakin lawan mati. Yang tersirat adalah mati. Yang tersurat adalah yakin. Ilmunya ada Bapak Ibu. Timba jukung pada oleh timba. Kalimat timba menunjukkan banyu. Kata-katanya tersuratnya timba jukung. Timba jukung berarti banyu. Di mana tahunya itu banyu? Kalimat timba itu, karena kalimat timba itu timba jukung. Jukung pada oleh timba. Berarti yang disebut jukung itu apa? Banyu. Timba banyu di jukung. Aturannya kayak itu supaya orang paham. Tapi kalimatnya timba jukung. Orang dalam ilmu pengetahuan ijaz namanya singkat, ringkas, padat. Ada kalimat air di kalimat timba. Walaupun kalimat airnya tidak disebutkan, tidak perlu ada penyebutan kalimat air. Karena kalimat timba menunjukkan ada air. Kalimatnya timba jukung. Harus ada ilmunya. Nama ilmunya ilmu balaghah. Kalau anak yang sekolah pondok, insya Allah. Makanya kita nih Pak Ibu, mulai pergeseran disiplin ilmu. Kita mulai pembahasan disiplin ilmu. Apabila sudah membahas ilmu pengetahuan, memerlukan pemikiran yang cukup panjang untuk memahami.
Nah, kembali lagi kita Bapak Ibu. Allah menghendaki, Allah menentukan, Allah memutuskan. Apabila Allah sudah menghendaki, pasti terjadi kehendak Allah. Tidak ada yang bisa menggagalkan kehendaknya Allah. Apabila Allah sudah menentukan, pasti berhasil atau terjadi juga. Tidak ada yang sanggup menggagalkan ketentuan Allah. Kalau Allah sudah memutuskan, tidak ada yang bisa menggagalkan keputusan Allah. Konekkan hati kita ke situ, maka hilanglah stres, hilanglah kesal, hilanglah dongkol, hilanglah rasa ada terima, hilanglah sakit hati, hilanglah darah tinggi. Yang ada kita berjalan di dalam ketentuannya Allah sambil berusaha dan berikhtiar. Nyaman sudah. Karena kita ini jauh tua berhari, hidup ini menjalani aja lagi. Tapi tetap berusaha berikhtiar. Usaha ikhtiar itu dari kita yang menyuruh Allah, yang menyuruh Rasulullah. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Hasil dari usaha ikhtiar. Nah, ini Bapak Ibu. Hasil dari usaha ikhtiar bisa berhasil, bisa tidak. Apabila berhasil hasil usaha ikhtiar kita, disitulah ketentuan Allah. Apabila tidak berhasil usaha ikhtiar kita, keberhasilan yang tertunda pasti Allah mengabulkan, tapi tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi sesuai dengan kehendaknya Allah. Karena kehendaknya Allah pasti paling baik daripada kehendak kita. Walaupun gagal menurut kita, tapi Allah kehendaki yang tidak kita sadari bahwa itulah kehendaknya Allah. Sebelum kita membahas lagi tentang itu, orang tua Bapak Ibu berusaha, sekalinya kada sesuai dengan target. Orang yang berusaha kada sesuai dengan target. Hanya kita tuh kurang maju. Berusaha orang ini kurang maju. Apa misalnya usaha sesuai keahliannya, kurang maju. Nah, kurang majunya dia berusaha kehendaknya. Dia berusaha pasti ingin maju, pasti ingin sukses, pasti ingin berhasil. Di situ akan muncul konek hati kita ke Allah ada. Apabila kita kada ke Allah, apalagi modal pas-pasan, toko menyewa, zakatnya kada sesuai yang diharapkan. Apabila kada kuat belajar iradatullah di sini, stres. Bila kada kuat belajar iradat di sini, stres. Belum kayak aja viral, belum masih semua iya. Selama kada ada, belum kada niat macam-macam. Karena hati ulunnya Allah yang tahu. Namanya netizen, digorengnya gusung ulun ya sih ya. Netizen tahu aja ya. Nah itu bisa juga namun montar itu buat salafi wahabi bisa juga tuh. Montar itu lah, macam-macam komentar. Bisa aja buat salafi wahabi, bisa aja syiah di dalamnya. Nyebarkan video kada minta izin. Telusuri siapa yang mengedit video ini. Tapi ulun serahkan oleh Allah. Apabila menghina ulun punya dapat pahala. Selesai. Ya ada. Awal kita Bapak Ibu hidup di klarifikasi.
Apa yang diklarifikasi? Kecapean kita kalau mau klarifikasi, serahkan sama Allah. Kembali kita Bapak Ibu, ada berhasil. Akhirnya gagal. Ulun tanya bang orang yang gagal dalam artian kada maju usaha. Kayak apa pian? Tapi pina bertahan dia hidup. Usahanya gagal. Ada sesuai dengan target yang dicapai. Tapi nak ulun tanyakan, pian ini bertahan dia hidup. Apa garam pian? Ada panggul ulun dari sisi waan. Nah itu lah. Allah memberikan yang bertahan hidup lewat siwaan. Walaupun berusaha. Bapak Ibu, secara logika atau nalar, ada orang baik-baik berakal ada belum apa-apa. Soalnya dia suki, padahal dia bisa berusaha. Suki, berdiam jadian. Tapi suki karena ada orangnya percayalah pian. Hanya secara logika dia percaya ada, berusaha ada, berakal ada bisa apa-apa, suki orangnya. Ada yang berusaha jadi orang ontai tumbang kembali. Ada orang ontai ini tak boleh. Tumbang kembali berusaha, tumbang kembali berusaha. Kayak itu aja ada pernah maju ya orang ontai tumbang kembali berusaha. Kakak itu aja. Nang ini berusaha ada bisa berakal ada bisa apa-apa lagi suki benar. Nah, yang nek apa nah? Ulun mah hitung makan warisan 18 miliar. Nang di dalam parutnya dapat 18 miliar. Ini bayi dalam parutnya positif sudah laki-laki. 8 bulan sekian. Parak dan melahirkan. Mamanya ini hamil nih. Mamanya nih hasil USG laki-laki. Anak ini sugi pewaris tunggal belum lagi berusaha. Logis tidak? Anak yang di dalam parut dapat uang 18 miliar. Tumbang-tumbaliklah anaknya yang dalam parut itu hanya 8 bulan sekian. 8 bulan sekian itu sudah mau di USG. Hasil dari kedokteran positif laki-laki. Ternyata rezeki itu misteri. Kita berusaha tetap ya belum apa-apa kaya raya orangnya. Kita punya apa-apa akhirnya tidak apa-apa lagi. Lucu, orang ini berusaha berikhtiar tumpang menarik kada berhasil, nang kada berusaha. Percayalah pian, 18 miliar bayi dalam parutnya dapat duit. Belum lagi lahir ke dunia, masih di alam. Makanya tuh alam apa? Dalam parut tuh alam rahim. Sudah dapat uang 18 jam. Ibu harus ke notaris, kepemilikan harta. Kan kita memberikan arahan. Kayak apa dulu saudara-saudara suami ulun jadi nang dapatnya. Suami kenapa meninggalnya serangan jantung. Ada enggak orang tua suami ada? Habis sudah meninggal. Serangan jantung. Anaknya kada ada lagi, belum punya anak. Nang dalam parut itu Pak. Belum betakun lawan pian.
Secara logika rasa nggak percaya karena kan ada usaha. Secara hukum Allah menghendaki Pak Ibu selesai 18 miliar yang anaknya dapat duit padahal belum lagi lahir. Tuan Tangkor Bojo ini yang harus komentaris kepemilikan kepemindahan harta dari suami sampean kan meninggal itu sudah pian harus pian dapat 1/8 kemudian itu anak pian 18 ya. Berarti maaf mun sidin melahirkan anak ada nang handaki sidin 18 miliar itu lain ampun laki buat lain. Nah ini ngalihnya nih maaf ibu-ibu lah anak yatim tuh ya kada tapi dapat duit banyaknya 18 M ada sedikit duit itu karena ada nang lelakian nang pina lelakian aja banyak besi harta kesugih benar tapi sudah dianobian pian kalau masa idah orang lah apa pian idahnya idah hamil apabila pian melahirkan anak pian boleh nikah karena idah wafat itu kan 4 bulan 10 hari tetapi sidin hamil nang dia pakai idah hamil. Kalau kada hamil 4 bulan 10 hari, kalau dicerai 3 bulan 10 hari, masa iddah? Ini wafat suaminya, sidin hamil. Berarti iddahnya berapa? Apabila melahirkan, boleh sidin bersuami lagi. Tapi sebelum pian bersuami, andai kata ada yang memiliki pian kepemilikan harta suami sampian yang sudah wafat, pian dapat 1/8 anak pian sisanya. Dari hitungan 18 miliar itu cepat-cepat pian tinggi guru. Kenapa guru maka cepat-cepat? Kalau belum pian tentukan laki pian yang hanya rakyat menguasai harta ini berarti ulun ini kada boleh balaki lah dulu bukan kada boleh balaki sadar sudah karena dipadakan sidin guru ini mana ngati orang balaki viral pulang orang wah ini tahu juga ya Pak rezeki anak nang belum berusaha nih otak kita nih Pak Ibu yang kekecilan memahami ternyata memang itu kehidupan ada yang di luar nalar ada yang nalar ada yang logika ada yang tidak bisa dilogikakan semuanya yang hati-hati ketentuan Allah semuanya keputusan Allah itu Bapak Ibu ilmu yang disebut iradah kehendaknya. Nah sifat kehendak tadi menghendaki menentukan memutuskan yang kadim tidak berawal kita nih berawal hendak minum nang muncul kehendak ada bajunya nang diminum atau hendak minum mencari baju dulu bisa juga berarti kehendak kita hendak minum berawal karena sebelum ada kehendak minum belum ada muncul lalu muncul kehendak minum awal nah itu manusia Allah Ta'ala jadi kita tuh bertumbuhan langsung lawan Allah Ta'ala kehendak menentukan karena kehendak Allah tidak pernah gagal apalagi digagalkan. Nah ini penting artinya yang selain Allah tidak bisa
menentang-nentang kehendak. Kita semua yang hadir pasti hendak sehat terus, pasti hendak panjang umur, itu pasti. Kada kau didustai, kita nggak hadir nih lah, sama aja ulun juga. Kita hendak panjang umur, kita hendak sehat. Iya ada selama kita hidup ini, nang kita kehendaki kada tercapai. Ada. Nah, di situ iman kita bahwa kehendak kita ada yang kada tercapai. Tapi kada tercapainya kehendak kita pasti ada hikmah dan kebaikan di ketika kita serahkan kepada Allah. Nyaman hati kita tuh pakai buai kada belum kawan menenangkan hati. Di ketika kita konekkan, ini sudah keputusan kita sudah habis berusaha baik, ya usaha ikhtiar kita bisa tercapai, bisa tidak, semua sudah ditentukan Allah. Nyaman sudah. Tapi di ketika kita tuh menghendaki seperti ini, ternyata kada tercapai. Disitulah kuat kada mengembalikan ke Allah. Kalau kada kuat mengembalikan ke Allah, yang tidak tercapai tadi kesal. Ulun takut. Kalau sudah kesal, itu tanda kita lambat mengkonekkan kepada Allah. Nyamannya. Ini penting, hati-hati. Nah, kemudian berdiri yang berada dengan zat Allah Ta'ala, sifat iradat tadi. Berarti kehendak Allah ada pada Allah. Itu tuh maksudnya. Sifatnya Allah ada pada Allah. Ada berlepas-lepas dan kada berawal dan kada berakhir, ada terus. Kalau kita hendak ini bisa terjadi, hendak ini bisa kada terjadi. Terjadi Allah menghendaki, kada terjadi Allah menghendaki. Apabila terjadi dua minggu tadi kita bahas. Apabila terjadi kehendak kita tadi Bapak Ibu, tercapai kehendak kita tadi, kabul kehendak kita tadi, dua hasilnya. Apabila kehendak kita yang selama kita hidup ini ingin itu, ingin ini, ada terjadi, ada tercapai, ada berhasil, dua hasil. Tercapai, terjadi, berhasil apa yang kita kehendaki, dua hasilnya. Apabila kuat orang ilmunya, iradat tadi kehendak Allah, dia bersyukur. Kejadian yang terjadi yang memang dia kehendaki, dia bersyukur. Dia menghendaki tapi tidak terjadi, kuat ingatannya ke Allah, sabar, karena tidak selalu yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di situ Pak Ibu, suasana hati. Makanya urusan hati ini urusan kita dengan Allah, bukan urusan makhluknya Allah. Ini ilmunya. Bisa kesal, bisa syukur. Syukur berhasil, ingat Allah. Tidak berhasil, ingat Allah, sabar. Itu hasilnya. Apabila berhasil, ingat Allah, syukur. Apabila tidak berhasil, Allah yang menentukan, ingat tetap kepada Allah. Bukan syukur, sabar. Apabila berhasil tapi lupa dengan Allah, ada keakuan bahwa aku dianya. Nah, apabila sudah ada muncul keakuan dalam ilmu tasawuf, namanya alamiah.
Ananiah namanya, keakuan. Apabila muncul sudah keakuan, muncul yaitu rasa hebat, muncul sombong, keakuan. Apa yang akhirnya berhasil? Ternyata keberhasilan itu yang dia kehendaki berhasil, tapi dia tidak ada ilmunya bahwa Allah menentukan kehendak dia ini jadi berhasil, tapi dia tidak ada ilmunya. Itu berupa istidraj. Kenapa? Keberhasilan yang dia kehendaki kesombongan bagi dia, kemaksiatan bagi dia. Apa yang dia kehendaki ternyata tercapai, istidraj bagi dia. Apabila tidak berhasil apa yang dia rencanakan, stres, sakit hati, cari tali, bergantung di jembatan. Harus ada terima. Makanya tuh bergantung di jembatan. Ambil tali, anak di kuda-kuda rumah, bergantung di lombok mati. Ilmunya mah ini jadi manusia ulang dari dua. Apabila berhasil, dua hasil. Apabila tidak berhasil, juga dua. Apabila orang ini kuat ke Allah, berhasil, syukur. Apabila tidak berhasil, sabar. Ini sifat yang hebat. Apabila berhasil, syukur. Apabila tidak berhasil, sabar. Ini memang kuat ilmunya, iradat ini. Mengaji iradat. Apabila dia tidak pernah ngaji tentang ini, gimana mengkonekkan ke Allah? Apabila berhasil, tambah sombong, tambah rasa hebat, anaknya keakuan. Apabila tidak berhasil, stres, galau, sakit hati, yang bego. Ini yang terjadi. Semuanya kekuatan menspontankan bahwa kita menghadapi kehendak apapun di dunia ini masih ada yang maha segala maha, yaitu iradat Allah yang menentukannya. Nah, sudah 5 menit dah waktu kurang berjamnya namanya. Nah, gengsinya itu dulu dia anak kampung yang berdiri dia anak kurang berjamnya. Nah, melihat di waktu sampai jam itu pas cukup sampai di sini. Dia catatlah hari kita keluarga catat yang berhasil kalau Allah hanya kuat, syukur kalau berhasil sabar. Jangan lupa apabila orang turun Allah berhasil jadi kesombongan, ada berhasil jadi apa bahasa kita itu terus asam. Itu aja dulu kaitannya dengan Tuhan. Akan turun melawan pian-pian hadir supaya Allah terhindar dari fitnah. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Nasta'in. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahim, wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimana 'anna wa la tadhhab barakatihim 'anna wa la tadhhab barakatihim 'anna wa la tadhhab barakatihim 'anna. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum